Selamat datang di podcast Jam Lembur. Kerja terus, mati belakangan bersama gua Andri. Untuk episode kali ini, Om Wahyu tidak bisa hadir karena kita kedatangan seseorang dari kementerian, bukan dari negara Indonesia, dari jauh. Dan namanya adalah Yoni Piring, seorang juru bicara. Ya, selamat. Di sini kalau jam segini bilangnya apa ya? Di sini selamat siang. Selamat siang. Siang. Kalau yang dengerin kan bisa selamat siang, malam, iya. sore juga bisa, pagi juga bisa. Kalau pakai bahasa sana gimana? Oh, Itu artinya apa tuh? selamat siang. Bapak mahir ya bahasa Indonesia ya Pak ya? Oh iya, karena sebelumnya kami kursus, kami juga punya platform. Iya. Kami punya platform itu untuk mengajarkan banyak bahasa. Oh, platformnya apa? Di ruang apa? Kenapa? Platformnya namanya ruang apa nih? Oh, nggak pakai ruang-ruang, Pak. Kita namanya Binius. Oh, Binius. Iya. Nah, gini, karena Om Wahyu nggak ada nih, jadi gue datang ini seorang Juru bicara. juru bicara, ya dari kementerian. Nah, Iya, coba tolong dijelaskan nih kementerian apa, terus ngapain ke sini. Oh. Walaupun sebenarnya kita yang ngundang ya, tapi gue tetap pengen tahu kenapa lo ke sini akhirnya. Oh iya. Terima kasih. Sebelumnya Wahyu itu siapa ya? Dari namanya kelihatannya dia orang bodoh. Nah, dia sang pakar Pak. Hah? Dia Sang pakar, dia ya? pakar. Oh. Jadi dia mau pakar misalnya ngerakit bom, dia bisa. Oh iya. Iya, dia Bisa saya rekrut. iya, suruh bikin bakso bisa. Oh. Iya, kalau mau punya mantu tukang bakso, dia juga bisa bantu. Wahyu kurang lebih seperti itu. Oh iya, baik, Ya. baik. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Yoni Piring. Yoni Piring. Yoni Piring. Ya, jadi saya Yoni Piring. Saya juru bicara Ya. dari Kementerian Ekonomi, Media Elektronik, Mesopotamia. Mesopotamia. Iya, disingkat Kemem. Kemem. Mm-mm. Kalau dibalik agak-agak ini ya. Kenapa kalau dibalik? Ya, Apanya, Pak? Kalau dibalik di bahasa Indonesia tuh pengertiannya cukup ya kadang membuat orang nyaman, kadang membuat orang tidak nyaman. Kayak apa? Tergantung yang menjelaskan. Ya. Oh iya. Gitu. Mm-mm. Nah, saya sebagai seorang juru bicara dari kementerian itu tentu saja punya kan belum ditanya job desk saya apa ya. Iya. Kubal belum nanya, tapi dia mungkin gini ya, namanya juga orang kementerian gitu tuh. Belum ditanya Oh iya dong. udah pengen Iya. ngomong terus. Namanya juga dari Kementerian Informasi ya. Iya. Jadi Iya, memberikan informasi, Oh, enggak oke. memberikan misinformasi. Iya, betul. Saya jadi ingat dulu tuh zaman dulu ada Kementerian Penerangan. Oh iya benar. Iya, jadi pokoknya apa-apa dia terus yang menerangkan Oh, memberikan iya. informasi. Lampu ya. Iya, lampu. Oke. Nah, karena ini tamunya penting ya, jadi gua udah dikasih pertanyaan nih. Gua nggak bisa ngobrol kayak sama Om Wahyu atau tamu-tamu yang lain. Jadi ini agak formal ya jadinya. Oh iya tentu. Ya, jadi gue udah dikasih pertanyaan skrip nih. Oke, Pak Yoni Piring. Panggil saya Papi aja. Kenapa Papi? Pak Piring. Pak Piring. Anda kenapa tertawa? masuk. Boleh. Kenapa tertawa? Boleh. Nggak apa-apa. Pak Piring, oke. Papi ya, Pak Piring Iya, ya. Papi. Oke. Nah, Papi. Harusnya gue minta uang jajan nih kalau manggil Papi. Oke, Papi. Anda kan di Kementerian Ekonomi, Media Elektronik, Mesopotamia yang disingkat Kemem. Nah, pertanyaannya begini nih. Lingkup pekerjaannya tuh ngapain aja sih di Kemem ini? Di Kemem itu pertama-tama masuknya susah. Susah kenapa? Soalnya lahan basah. Kalau basah harusnya gampang dong masuknya. Kan licin kan? Jadi gini, saya sebagai seorang juru bicara di bentar, ada telepon masuk. Iya. Boleh Pak, silakan. Ya halo, dengan Papi di sini. Halo Papi, beneran resign? Hah? Iya beneran resign. Oh. Papi bisa gantiin kan? Oh iya, bisa dong saya. Besok saya pesenin pesawat paling pagi ya Papi. Atur aja. Iya. Besok saya ke sana ya. Oke, Terima kasih. Bye. Kenapa tuh Pak? Ada apa tuh? Ada apa? Ralat Pak. Ralat dong. Jadi tadi saya baru dapat telepon Iya. dari Istana Kepresidenan Mesopotamia. Iya.
Jadi Bapak Menteri saya yang sekarang itu mundur dari jabatannya. Oh, kenapa tuh dia mundur? Beliau menyerah karena beliau itu udah statement beliau nggak sanggup untuk memblokir situs-situs porno yang menyerang di negara saya. Oh, tunggu. Situs porno menyerang. Iya. Pakai apa nyerangnya emang? Kemem. Jadi saya diangkat jadi menterinya. Oke, Ya. jadi Papi sekarang jadi Menteri. menteri. Ah. Yeay. Selamat dulu. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih. dulu. Sekarang kita kedatangan Pak Menteri ya. Iya. Iya, jadi sekarang posisinya udah bukan juru bicara lagi, Iya. tapi sebagai menteri. Menteri. Udah bukan juru bicara kementerian tuh kalau disingkat apa Pak? Jubirmen apa ya? Jubir Kemen. Ya, jadi saya sekarang udah menteri. Tadi pertanyaannya gimana, maaf? Jadi tunggu, karena udah posisinya ganti harusnya panggilannya beda dong. Iya, Ya, jadi tetap apa Bapak Bang? mau panggil Papi boleh, atau Pak Kemem juga boleh. Oke. Kayaknya lebih enak Pak Kemem ya, lebih eye catchy gitu. Ya. Ya, oke. Oke, Pak Kemem. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih, Ah. tetap ya, lingkup pekerjaannya nih apa nih? Oh, jadi lingkup pekerjaan saya sebagai menteri saya juga belum tahu karena baru diangkat 5 detik yang lalu. Oke. Tapi dari yang saya tahu, sebagai seorang menteri, apalagi menterinya itu menjabat di kementerian yang cukup sempit ini, Mm-mm. itu pekerjaannya lebar. Jadi kami mengatur ekonomi, kami juga mengatur bagaimana media-media elektronik bermain di dalam negeri kami, gitu. Nah, sebagai seorang menteri, saya itu harus memastikan bahwa anak-anak muda, anak-anak bangsa kami itu bisa dioptimalkan cara mereka bekerja, cara mereka berkontribusi dengan apa yang ada atau sumber-sumber daya gitu yang beroperasi di negara kami. Oke, ini lingkup pekerjaannya ternyata luas banget ya. Oh, luas. Padahal kalau tadi ya saya baca sekali lagi ya, ini kan Kementerian Ekonomi Media Elektronik di Mesopotamia Iya, yang benar. disingkat Kemem. Benar. Iya kan? Tapi kalau lihat lingkup pekerjaannya itu udah kayak Perdana Menteri ya. Oh, di negara kami itu cukup lumrah ya, ketika seorang menteri itu menjabat ya banyak lah, karena efisiensi sekali lagi. Oh, Di gitu. negara kami itu menganut apa namanya metode agile Agile. untuk menteri-menterinya, kayak Oke, gitu. agile. Dan lagi pula juga masih ada hubungannya lah gitu antara ekonomi dan media elektronik. Oh. Karena di negara kami itu banyak bermain apa namanya media elektroniknya itu Oh. banyak cari uang dari clickbait gitu ya. Sehingga kami merasakan kayaknya banyak uang di situ. Akhirnya kami masuk. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Oke, berarti lingkup pekerjaannya memang banyak ya. Berat ya. Tanggung jawab saya sebagai seorang menteri, kebetulan baru diangkat 1 menit yang lalu. Itu berat banget, Pak. Iya. Sampai sekarang itu masih terasa gitu, Pak, di bahu saya ini. Aduh, topengnya mengganggu sekali ya ini. Iya. Itu tanggung jawab saya berat sekali untuk menghandle bagaimana alur informasi dan kemajuan ekonomi di negara kami. Oke. Nah, lalu kita coba langsung ke pertanyaan kedua deh ya. Nah, mengapa Anda sebagai seorang Kemem memblokir akses internet di Mesopotamia? Tadi kan juga ini kan menteri sebelumnya menyerah kan akhirnya kan, mengundurkan diri karena tidak mampu menahan serangan benar. situs-situs pornografi. Porno, Ya. Kenapa di negara kami itu punya memblokir internet ya? Karena pada dasarnya ini agak serius ya. Iya. Karena pada dasarnya di negara kami itu punya satu program namanya Teknologi Informasi Terpusat, Informasi dan Terpadu. Oke. Disingkat jadi apa? titit. Singkat. Jadi kalau mau dibalik-balik juga tetap titit-titit juga, Pak. Titit kalau dibalik titit. Kalau dibalik lagi titit, Pak. Gitu. Iya. Namanya itu Titit. bukan anagram. Anagram. Iya. Jadi ya mau diputar-putar gimana pun juga filosofi kami atau landasan pemikiran kami itu nggak akan pernah goyang. Karena titit itu keras, Pak. Kuat, teguh, Pak. Oh gitu. Ya. Iya. Nah, berangkat dari situ kami itu percaya bahwa informasi yang sekarang itu terlalu cepat,
itu akan sulit untuk di bendung. Makanya salah satu cara kami itu untuk membendungnya ya dengan memblokirnya. Oh, Ya. gitu. Karena ya kami percaya daripada kita terus-terusan gitu ya ikut ke dalam arus-arus dunia-dunia luar gitu yang mungkin kita nggak tahu akan mempengaruhi budaya kita atau enggak gitu, mendingan ditutup aja. Oh, Lebih gitu. simpel, ya kan? Iya, iya, iya. Yang penting ini ya, cepat aja gitu ya. Mending cepat. Karena kalau untuk selanjutnya ya bisa dipikirin belakangan. Oh, bisa dipikirin belakangan. Iya. Oh. Karena kan juga masyarakat itu pasti aktif gitu ya. Iya, Ketika kita mengambil sebuah keputusan, mereka itu nggak pasti akan memberikan protes atau apa. Nah, kami akhirnya mendengarkan protes mereka itu. Oke. Didengerin doang tapi. Didengerin. Oh. Dilakukan ya nanti kita pikir-pikir dulu kan mesti dianggarin dulu ya kan, iya, mesti ada apa tuh tender dulu untuk mengambil keputusannya Pak. Iya, iya, iya. Pala gue mulai panas nih kalau ngomong sama orang kementerian nih. Oh, apalagi saya Pak yang kerja di kementerian iya, Pak. Iya, iya. Nah, pertanyaan ketiga nih. Bagaimana caranya Kemem memulai langkahnya? Langkah-langkah tadi itu. Langkah pemblokiran itu Iya, ya. iya, iya. Kan tadi kan blokir buat ini itu ya. Terus gimana cara mulai memblokirnya? Begini Pak, saya kasih satu analogi ya. Untuk mengetahui seseorang itu adalah pencuri atau bukan, kita harus kenal dulu mereka, ya kan? Kenal dulu dengan pencurinya. Iya, kita harus tahu dulu apa yang mereka lakukan. Saya kasih contoh satu. Pada saat kami ingin memblokir situs porno, kami nggak bisa langsung asal tembak begitu, nggak bisa. Jadi kami harus mengakses situs pornonya dulu. Oh, Iya. nonton dulu. Oh, oke. Karena jangan sampai ya, karena kan banyak juga situs-situs itu yang bohongan gitu, depannya porno, ternyata di dalamnya matematika, situs belajar gitu kan. Matematika situs belajar Iya, ada ada di negara saya ada. Oh. Di Anda nggak ada kan? Nggak ada. Makanya terbelakang. Nah, jadi pada saat kami mengakses situs pornonya itu, kami benar-benar meneliti apa yang terjadi detik demi detik di setiap videonya, dan kami juga punya SOP-nya. Setidaknya untuk satu situs porno yang mau kita blokir, setidaknya kita harus menonton 100 video dulu. 100 video. Iya. Oke. Nah, saya penasaran nih, Pak. Sorry Iya. kalau saya potong ya. Iya. Dari 100 video yang udah ditonton nih, Mm-mm. kategori favorit Bapak apa nih? BDSM, Pak. BDSM. Iya. Oke. Bedah, surat, dan manajemen. Manajemen. Oke. Itu. Jadi bentar. Tadi itu langsung kepikiran atau mau disiapin singkatannya tuh? langsung kepikir Langsung namanya kepikiran. orang menteri Pak. Oh, orang menteri. Pinter. Iya, cepet dia bikin singkatannya. Iya. Iya. Apalagi kalau bikin keputusan lebih cepat lagi Pak. oke. Kadang suka diem-diem ada gitu kan. Iya. Nah, jadi kami menonton dulu 100 video porno setidaknya gitu ya. Supaya kami yakin gitu, dan ketika kami yakin langsung kita potong, kita blokir aksesnya. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya untuk situs-situs judi gitu ya. Setidaknya kita coba mainkan dulu permainannya, karena jangan sampai kita itu suka bingung gitu. Apakah ini beneran permainan judi atau ini cuma permainan? Oh. Nah, Iya. jadi setidaknya kita main dulu ya sampai jackpot misalnya, atau sampai kembali modal lah setidaknya. Baru kita yakin, oh ini judi, Oke. karena gue kembali modal. Iya. Kalau gue boncos, bukan judi nih. Oke, ini langkah-langkah preventifnya kayak gini ya? Iya, ini melalui penelitian Pak. Oh. Ahli-ahli kami itu sudah kami kirimkan ke negara-negara barat, negara timur gitu ya, timur tengah sekalian, untuk meneliti seperti apa situs porno, seperti apa situs judi, agar kami nggak bingung Pak. Oke. Seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Iya. SOP-nya jelas ya? Iya, karena kami bergerak by data Pak. By data. Iya. Oke. Jadi setiap hari kami selalu melihat. Jadi di kantor kami itu ada yang namanya smart room, ya. Smart room. Heeh. Pasti ada singkatan dari smart room ini nih. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Belum kepikiran ya. Belum. Jadi di smart room kami itu monitornya lebih gede dari studio Anda ini. Oh gitu. Di situ kita bisa lihat ada berapa banyak pengakses video porno, pengakses video situs judi-judi segala macam nggak benar itu. Itu tiap hari kita lihat. Kita melihat trafiknya, kita mengawasi trafiknya semua. Oh, berarti ketahuan dong misalnya siapa? Misalnya A gitu. Oh iya.
Saya pernah lihat istri saya malah di situ lagi akses video gay. Oh, oke. Iya. Iya. Secanggih itu, Pak. Secanggih itu. Dan ya tentu saja kalau kita bicara canggih-canggihan itu pasti dananya gede ya. Ya bisa sampai ratusan juta triliun. Oh, oke. Ratusan juta triliun, Pak. Iya, nolnya banyak banget ya. Banyak. Oh, Kayak iya, gitu. iya. Oke, Pak. Ke pertanyaan keempat nih. Apa hasil dari pemblokiran tersebut? Nah, ini pertanyaan yang menarik, Bung Andri. Jadi, apa yang kami rasakan dari pemblokiran ini? Begini. Yang pertama, yang perlu Bang Andri tahu, bahwa kami nggak cuma sekedar memblokir doang. Kami pun juga membuat platform pengganti dari yang kami blokir. Oke, ada platform pengganti. Oh nih? iya jelas. Oke. Jadi misalnya video porno, situs porno kami blokir, kami buat situs porno lokal. Oh. Iya. Misalnya nih, Pornhub Pornhub. diblokir. Iya. Lokalnya apa nih? Kememhub. Kemen. Kenapa namanya Kemenhub? Kememhub, Pak. Oh, Kememhub. Iya, karena itu buatan dari kementerian kami. Oke. Kememhub. Berdasarkan namanya ya. Iya benar. Kememhub. Iya, Atau iya, nanti iya. kalau misalnya legacy saya ya, ketika saya udah menjabat itu saya akan buat misalnya piring hub. Piring hub. Iya. Oh, itu Papi hub gitu. apa tuh? Ya itu untuk mengganti situs-situs porno karena kita nggak bisa cuma satu situs porno doang. Kenapa Kemem itu membuat apa namanya situs-situs pengganti seperti itu? Kami ingin memanfaatkan, kami ingin membudidayakan warga-warga lokal kita, anak-anak muda kita. Mereka itu punya potensi, Bung Andri. Jangan tiap hari yang mereka lakukan itu hanya nginap-nginap di hotel, check in gitu. Tapi nggak ada yang bisa dihasilkan. Makanya kami buatkan satu wadah. Ya, kami buatkan satu wadah. Ini kalau kalian suka check in, sekalian di videoin aja. Kalian upload di situ daripada artis-artis luar gitu yang mengambil uang kalian kan. Oke. Makanya kenapa nama saya juga ada piringnya, Pak. Itu ada filosofinya. Apa tuh? Piring itu kan wadah. Dia mewadahi makanan-makanan gitu kan. Iya, iya. Nah, sama saya juga seperti itu, Pak. Saya senang mewadahi semua hal. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Ini sebuah langkah ini ya, istilahnya tuh monetisasi ya. Sebenarnya gini ya, Pak. Kita nggak bisa asal memonetisasi segala hal. Nggak bisa seperti itu, Pak. Iya. Kita harus punya dasar yang jelas, yaitu moral. Moral. Ya. Oke. Moral ini apa nih? Ya moral. Oh, moral. Oke. Meskipun kami membuat situs porno lokal, itu juga bermoral sebenarnya. Kok bisa? Kan porno. Loh, tergantung perspektif Bapak aja sebenarnya. Oke. Jadi moral di mindset sini, nih, masalah ini mindset masalah nih. mindset, Pak. Ini seperti yang saya bilang tadi, memperdayakan yang udah terjadi aja gitu. Kami nggak menutup mata bahwa anak-anak muda kami itu senang Apa tuh? ini, Pak. Ya daripada gimana gitu kan, mendingan kita buatin wadahnya aja kayak gitu. Kami juga saat ini udah membuat banyak platform selain platform apa namanya situs porno tadi. Kami juga baru-baru ini merilis sebuah platform baru. Apa tuh? Ini platform untuk mendownload game. Menurut game. Oke, saya juga dapat bocoran katanya udah dipersiapkan nih. Oh iya. Jadi negara Anda ini ya, itu sebagai negara pertama yang bisa mengakses situs download game kami. Oke. Bisa saya demonstrasikan? Oh, bisa. Ya. Bisa. Boleh, Pak, boleh. Mau sambil berdiri atau gimana nih? Oh, di sini aja. Oh, di situ aja. Oke. Jadi ini dia, Bung Andri. Iya. Ini adalah Siaga, sistem aplikasi gaming anak bangsa. Sistem aplikasi gaming Gaming anak anak bangsa. Siaga. Siaga dibuat oleh Kemem. Kemem. Nah. Kok nggak ada tulisan Power by Kemem? Oh, kita nggak perlu yang gitu-gitu. Kenapa? Nggak perlu pamer lah. Pamer. Iya. Oke. Jadi seperti yang Bung Andri lihat di sini, di atas ini itu ada Itu ya. paduan suara itu? Oh bukan, itu jajaran kami. Jajaran. Nah, terus selanjutnya di sini juga selain Anda bisa mendownload game, Anda juga bisa melihat laporan kegiatan apa yang udah anggota Siaga atau anggota Kemem udah lakukan. Selain gitu, Anda juga bisa berkenalan dengan jajaran-jajaran kami. Ini ada saya kebetulan udah diupdate, yaitu foto saya ya. Oh, itu foto Bapak tuh? Oh iya jelas. Kok beda? Kan ini topeng. Oh, itu topeng. Nah, Oh ya, oke. ada saya, Bapak Yoni Piring, dan ada Bapak Yarot sebagai wakil ketua umum.
Ketua umum. Oke. Nah, kalau misalnya Bung Andri lihat, ini kenapa banyak banner-banner iklan? Kami monetisasi dari situ. Oh. Sekalian juga itu biar perusahaan-perusahaan lokal kita tuh bisa ya ikut berkontribusi lah. Nah, di sini kami punya permainan yang favorit ya. Di negara kami itu namanya game Tirani. Tirani. Ya, jadi permainan tirani ini sederhana. Anda simulasi menjadi seorang penguasa ya, yang bisa membuat peraturan seenaknya atau membuat keputusan-keputusan yang tiba-tiba datang dadakan seperti itu. Seru lah permainannya. Seru Saya ya, suka. seru. Saya suka. Kalau ada yang protes, nggak setuju dengan keputusan kita, di-cut. Oke. Gitu. Atau kalau Anda nggak suka simulasi, bisa nih, misalnya ada permainan kartu, Capsa susun. bukan judi ya. Ini Bukan kartu. judi, kartu. Iya. Oke, capsa susun. Jadi ya Anda main capsa gitu, tapi ya nggak pakai uang beneran, Anda pakai uang di dalam game. Belinya pakai uang beneran tapi kita bukan judi. Bukan judi. Oke, Ya. menarik. Kalau Bung Andri mau coba, ini kita bisa registrasi ya. Kita klik di sini. Tuh, kenapa itu? Nah, kenapa itu? Sistemnya masih belum sempurna kayaknya. Belum stabil, Pak. Belum stabil. Oke. Ini kita bisa registrasi di sini. Nah, registrasinya sederhana. Tinggal masukkan nama lengkap aja, alamat, tanggal lahir, email, segala macam. Dan jangan lupa Apa tuh? masukkan nomor KTP, foto KTP Anda. Itu penting untuk kami data. Loh, kenapa? Biar kami tahu aja. Saya nggak tahu juga alasannya kenapa dibikin upload KTP. Cuma di sistem kami itu banyak melakukan hal seperti itu. Jadi ya upload aja lah. Oh, udah kebiasaan jadi Udah ini. kebiasaan. Kita nggak bisa meninggalkan kebudayaan, bukan? Oke. Nah, Iya. kurang lebih seperti itulah sistem kami ini. Terpercaya loh. Terpercaya. Belum pernah bocor. Belum pernah bocor. Karena baru kan? Baru. Iya, makanya belum pernah bocor. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kapan rilisnya nih? Sudah, Pak. Oh, sudah rilis. Iya. Bisa dipakai ini. Di Indonesia saya rasa belum. Oh, gitu. Di Mesopotamia udah bisa. Udah. Berarti kalau di Indonesia harus pakai VPN kali ya? Kita juga mau blokir VPN. Oh, Pak. blokir VPN juga. Oh, oke. Luar biasa sistem Semua kita. diblokir ya? Iya. Gitu. Oke. Ya, ini informasinya sangat-sangat informatif sekali. Kalau Anda bertanya perasaan saya seperti apa, jujur kepala saya cukup ngebul. Tapi anyway, saya berterima kasih atas kehadiran Papi, Oh ya. Menteri Kemem. Atas informasinya yang boleh diberikan di tempatnya e-commerce ini. Thank you loh sudah mau datang ya. Oh, ini e-commerce ya? Ya, ini tempatnya e-commerce. Saya pikir ini lembaga resmi Indonesia. Oh, bukan ya? bukan. Saya tertipu dong kalau seperti itu. Oh, nggak apa-apa. Saya keluar aja kalau Ya udah seperti silakan ini. keluar. Ini Yang penting sudah direkam. perang kita ini bisa kalau seperti ini. Nggak apa-apa, ntar tinggal lempar-lempar rudal lah. Saya nggak suka itu. Ya suka-suka aja. Oke lah, kita tutup ya untuk podcast Jam Lembur kali ini. Karena Pak Menteri sudah pergi, dia ingin nggak tahu kemana. Kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur berikutnya. Bye.